Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas silahkan. Duduk, siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pertemuan kita hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abelia, Amira Anindya, Andian, Hadir. Anggi Aulia, Hadir Bu. Anggita Permatasari, Aulia Saputri, Dapa Adia, Dapa Restu, Danu Arta, Hadir, Bu. Dona, Dwi Aditya, Hadir, Bu. Dwi Akmal, Hadir, Bu. Febria Henika, Pinza, Fitra Ali, Galang, Izin Bu. Gilang, Hadir, Bu. Helza, Indriani, Kaila, Saya Bu. Lexi, Muhammad Fahri, Muhammad Azizi, Muhammad Mikail, Muhammad Razik, Hadir, Bu. Mutia, Naibila, Naisila, Nia, Nitya Salsa, Puspasari, Saeha, Siska Nopianti, Susaya Nasya, Yosi, Zakia. Baiklah, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya dulu, gimana keadaan kalian? Baiklah, sebelumnya Ibu mau persepsi dulu, di mana Ibu mau mengingatkan kalian materi kita di minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi kita di minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, Rajik. Jadi materi di minggu kemarin itu tentang kelangkaan, Bu. Ya, materi kita minggu kemarin yaitu tentang kelangkaan. Kemudian, sebelum kita pretest, Ibu mau sebelum mengerjakan soal pretest, kita melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik kognitif, ya. Linknya Ibu kirim ke grup. Silakan kalian buka handphone kalian, bisa klik linknya. Itu ada soal, kemudian kalian kerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. Gimana, Dit? Gimana? Bisa? Gimana, Mutia, bisa?
Aul gimana? Bisa? Ya, Ibu. Andian gimana? Bisa? Danu bisa Danu? Mikail gimana? Bisa? Gimana Farid? Bisa? Gimana? Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Baiklah, untuk jawabannya sudah bisa Ibu lihat dan Ibu anggap kalian memang sudah sedikit menguasai tentang materi skala prioritas ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep ilmu ekonomi materi skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai fenomena terkait materi skala prioritas pada kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun atau memiliki keterampilan bertindak ekonomi dengan menggunakan skala prioritas. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu menganalisis skala prioritas melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu, pembuatan project based learning atau PJBL dengan baik dan benar. Kemudian apakah ada yang tahu yang dimaksud dengan skala prioritas? Saya, Ibu. Oke, Aulia. Skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan dimulai dari yang paling penting hingga yang dianggap kurang penting, Ibu. Ya, benar. Kemudian, pertanyaan yang kedua, adakah yang pernah bertindak sesuai rancangan skala prioritas dan apa kegunaannya di dalam kehidupan? Apakah ada? Saya, Bu. Oh, oke. Silakan Azizi. Ya, ada kegunaan untuk mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya ada video pembelajaran. Kalian sudah jelas ya tentang skala prioritas? Ya, Bu. Saya anggap kalian, karena kita belum memasuki materi ya, saya anggap kalian itu sudah sedikit menguasai materi tentang skala prioritas ya. Karena saya lihat dari dan saya dengar dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Aulia, Azizi, itu kalian sudah sedikit masuk ke dalam materi skala prioritas. Ya, kemudian selanjutnya ini ada video pembelajaran. Setelah kita memahami apa itu kelangkaan dan jenis kebutuhan, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang skala prioritas dan biaya keluar. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya,
Untuk menanggulangi adanya kelangkaan, kita harus membuat skala prioritas, menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Tapi, bagaimana ya cara menentukan skala prioritas itu? Nah, sebelum itu, aku sebutkan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas, tingkat kepentingan, kemampuan diri, dan mempertimbangkan masa depan. Itu artinya dalam menentukan sesuatu, kita harus memilih untuk mengerjakan yang penting dan mendesak terlebih dahulu, penting tapi kurang mendesak, kurang penting tapi mendesak, baru yang terakhir melakukan yang kurang penting dan kurang mendesak. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dan memahami tabel skala prioritas ini yuk. Apakah kamu bingung melihat tabel di atas? Eits, tenang, sini aku jelaskan. Pada tabel tersebut terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Setiap kuadran memiliki arti masing-masing. Setelah kamu memperhatikan pada gambar, jadi kesimpulannya apa ya? Ya, benar sekali. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus mendahulukan kebutuhan yang berada pada kuadran 1. Lalu kebutuhan pada kuadran 2, kemudian kebutuhan pada kuadran 3, dan terakhir kebutuhan pada kuadran 4. Misalnya nih, kamu dikasih uang 12.000 karena besok ada ujian, jadi kamu membutuhkan 2 pensil seharga Rp6.000, 1 penghapus seharga Rp4.000, dan 1 penggaris seharga Rp2.000. Tapi tiba-tiba kamu ingin membeli es krim rasa terbaru seharga Rp8.000 dan kamu juga ingin membeli pulpen model terbaru seharga Rp5.000. Nah, setelah ditotal, jumlah uang yang dibutuhkan adalah Rp25.000. Tapi ternyata jumlah uang yang kamu miliki lebih sedikit daripada total jumlah uang yang dibutuhkan. Uang yang kamu miliki hanya 12.000 saja. Artinya kamu membutuhkan 13.000 lagi untuk bisa membeli kebutuhan itu. Maka dari itu, kamu perlu menyusun daftar urutan terpenting. Berbekal dari tabel skala prioritas itu, kamu dapat menyusunnya sebagai berikut. Pada kuadran 1, 2 pensil, kuadran 2, penghapus, kuadran 3 penggaris, dan kuadran 4 membeli pulpen model terbaru dan es krim rasa terbaru. Jadi kesimpulannya, karena kamu besok mau ujian, maka kebutuhan untuk ujianlah yang harus kamu penuhi terlebih dahulu, yaitu membeli pensil, penggaris, penghapus. Nah, baru setelah itu kamu bisa menabung dulu untuk bisa membeli es krim dan pulpen. Lanjut, setelah skala prioritas, kita akan memahami biaya peluang. Dalam menentukan pilihan berdasarkan skala prioritas, ada yang namanya biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang merupakan biaya yang timbul atau harus dikorbankan akibat seseorang memilih peluang atau kebutuhan yang dianggap paling terbaik daripada pilihan yang ada. Misalnya nih, pernah gak sih kamu merasa bingung mau beli es krim dan coklat, tapi hanya memiliki uang sebesar 10.000 saja, yang hanya cukup untuk membeli salah satunya. Lalu, akhirnya kamu harus memutuskan untuk memilih satu dari pilihan tersebut. Misalnya, lebih memilih coklat. Kalau kamu pernah melakukan hal tersebut, dalam ilmu ekonomi itu disebut sebagai biaya peluang. Artinya, biaya peluang dalam ilustrasi tersebut adalah satu es krim. Dengan kamu memilih coklat, maka kamu kehilangan kesempatan untuk membeli es krim. Sekarang sudah mulai paham kan apa itu skala prioritas dan biaya peluang? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Baiklah, itu tadi video pembelajaran skala prioritas. Apakah tadi kalian melihatnya jelas? Jelas. Benar jelas terlihat? Tadi videonya, penjelasannya, tadi tulis-tulisannya? Dari belakang terlihat jelas?
Baiklah, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambaran yang ada di depan? Di mana yang di situ yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan itu ada pakaian. Pakaian itu termasuk dalam Kebutuhan. Kemudian ada Rumah. rumah gunanya untuk tempat. Tinggal. Kemudian di situ ada Makanan. makan. Kalau nggak makan nanti bisa Sakit. Kemudian itu ada apa? Ada Keingin. tas. Tas. Ya, tas itu juga untuk kebutuhan ya. Kemudian ada keinginan. Di mana keinginannya itu dia ingin membeli tas yang mahal atau tas yang branded yang bermerek. Kemudian ada jam tangan. Kemudian ada mobil mewah. Di situ terlihat gambaran kebutuhan dan keinginan ya. Kemudian salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi, kondisi ini di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Jika tidak didahulukan, kelangsungan hidup kita dapat terancam. Selanjutnya, prioritas. Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan daripada yang lain. Sebuah proses penentuan tingkat kepentingan suatu tugas atau peristiwa. Jadi kalau kalian tidak diprioritaskan berarti kalian tidak penting. Kemudian ada skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Kemudian ada pertimbangan menentukan skala prioritas. Di mana pertimbangan skala prioritas itu yang pertama ada tingkat urgensi. Di mana di tingkat urgensi itu adalah tingkat kebutuhan yang paling vital atau diartikan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tahu kan kalau yang namanya urgen itu memang harus didahulukan. Kemudian kesempatan yang dimiliki bisa diartikan skala prioritas yang kesempatan yang tidak datang 2 kali. Tapi sebelum mengambil kesempatan itu ada baiknya kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian ada pertimbangan masa depan. Pertimbangan masa depan adalah ketika menyusun skala prioritas, hendaknya kita memikirkan masa depan. Contohnya cita-cita. Jadi kita harus mempertimbangkan yang matang terkait rencana jangka panjang untuk masa depan. Misalnya dengan belajar secara maksimal. Dengan belajar secara maksimal pasti tujuan kita akan tercapai. Tetapi kita juga harus mempunyai alternatif lain jika rencana jangka panjang kita itu gagal. Jadi kita harus mencari alternatif lain. Kemudian kemampuan diri. Kemampuan diri itu menjadi pertimbangan yang matang dalam penentuan skala prioritas. Hal utama dalam melaksanakan perencanaan skala prioritas mengukur kapasitas diri ya. Jadi kita harus mengukur kapasitas diri kita. Kemudian ada urutan skala prioritas. Pilihan pertama yaitu kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dan kebutuhan sekarang. Pilihan kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang akan datang, dan pilihan ketiga
yaitu kebutuhan tersier. Tersier itu dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder yang paling utama itu kebutuhan primer. Yang kedua baru sekunder, yang ketiga baru tersier. Ingat ya, penuhi dulu tuh si primer sama sekunder, baru tersier. Kemudian ada kuadran skala prioritas terdiri dari 4. Kalau dilihat dari kuadrannya ya, yang pertama itu yaitu kuadran 1, dia lebih mendesak dan lebih penting. Kalau kuadran 2, dia kurang mendesak dan kurang apa? Lebih penting ya? Iya benar. Kemudian yang ketiga itu lebih mendesak dan kurang penting. Yang keempat kurang mendesak dan kurang penting. Selanjutnya ini hampir sama kayak tadi yang disampaikan di video pembelajaran ya. Nah, selanjutnya Ibu bagi kelompok. Ini ada nama-nama kelompoknya, sudah Ibu bagi ya. Kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian Ibu mau membagikan LKPD. Ini untuk kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Kelompok 5. Itu ada LKPD. Kemudian di LKPD itu, di situ kalian nanti mengerjakan tugas. Ya, alur pembelajarannya itu pertama temanya yaitu proyek skala prioritas. Yang kedua, itu perintahnya siswa mengerjakan proyek pada aplikasi Canva. Dapat berupa infografis, poster, video komik, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ketiga, kesepakatan tentang mengumpul tugas. Jadi, Ibu tunggu kalian mengerjakan tugasnya 30 menit. Kemudian, diskusi kelompok. Nanti ya, sambil mengerjakan, udah sesuai kelompok masing-masing aja. Kemudian setelah selesai nanti kita presentasikan ya. Ayo silahkan dikerjakan, mulai dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo, Mikail dikerjakan bareng sama teman-temannya. Pari, bareng sama teman-temannya, dibantu Pari temennya. Ayo ditentukan itu inti masalahnya apa. Iya, nanti itu ditulis aja ini, Mira. Mira dulu apa Mutia dulu? Mira dulu apa Mutia dulu? Ya ditulis. Ya. Ini penyusunannya mana tadi? Pertanyaannya ya. Oh, nanti kan pertanyaan itu kan nanti ditanya kan. Terus ini penyusunan jadwalnya ini. Ya. Perencanaan proyek. Ya ini
Ini aja apa? Ini kamu tulis itu apa? Penyusunan skala prioritas gitu aja. Penyusunan skala prioritas, terus ini baru nih dua ini di sini. Nanti kan pertanyaannya yang ini ya. Pari, gimana Pari? Dibantu temennya. Dibantu Pari, temennya Pari. Iya, ditentukan dulu apa, menyusun ininya dulu, apa pertanyaan ini, masalahnya apa, kemudian ini menyusun ininya skala prioritas, kemudian ininya apa, masalahnya apa, kemudian nanti ini pertanyaan dari temennya setelah kalian menjabarkan nanti gimana. Bisa. Ini kan skala prioritas, terus itu nanti di sininya kamu ini. Kasih Bu. Ntar ini nanti ditulis pertanyaannya apa nanti kalau yang ditanyakan. Ya. Oke, siap. Melihat. Enggak langsung. Dan ini. Tuh. Edit, dibantu temannya Edit. Gimana? Bisa Netia? Gimana? Nasya? Bisa? Udah ditulis? Udah Ibu. Oh, iya. Nanti ini ditulis aja nggak apa-apa. Ininya di sini tulis. Terus yang ini yang udah kamu buat, yang lagi kamu buat ya ini. Terus kamu tulis di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan baru di sini. Ya udah ini ditulis tuh aja di sini. Ada kendala nggak? Ya, ada kendala? Nggak ada? Dibantu ya Danu, Gilang.
Ayo Pari, dibantu. Bisa. Gimana? Udah ditulis? Sudah Mira? Yang lainnya sudah membantu Mira? Sudah Nasya? Sudah ditulis ya, Ayla? Oke. Udah ditulis. Nanti. Ntar ini pertanyaan nanti. Ya.
Coba Amira, Ibu lihat. Hubungannya dengan skala prioritas gimana? Hmm. Hmm. Terus gimana? Iya. Tapi itu sesuai dengan maksudnya ada berkaitan dengan skala prioritas kan? Sudah siap dah jadi ya? Gimana? Sudah jadi? Gimana, sudah jadi kelompoknya Jackie ya? Sudah jadi. Gimana kelompok untuk kelompok yang lain menemui kesulitan atau tidak? Tidak. Sambil menunggu, masih ada juga yang belum selesai menulis ya, mengisi LKPD dan membuat Canva, karena membuat Canva itu agak lama ya. Yang lain sambil dikoreksi kembali jawabannya, tugasnya ya. Iya, terus itu dia harus berhubungan loh dengan skala prioritas. Jadi ini coba lihat, Ibu baca. Ini yang mana? Penurunan aktivitas ekonomi, ya. Jadi itu masuk penurunan itu. Ya, penurunan itu masuk di skala prioritas. Jadi dia keinginannya menurun, ya, kebutuhannya, ya. Iya benar. Iya benar. Nggak apa-apa ditulis. Jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sulit. Ya boleh. Nggak apa-apa pakai handphone. Ya, jadi kan mereka memenuhi kebutuhan mereka itu sulit karena yaitu terbatasi oleh lockdown. Tuh, aja. Mana? Ibu lihat. Ya, ini harus sesuai dengan perencanaannya. Kalau mereka itu membahas tentang hubungan COVID-19 dengan skala prioritas. Jadi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan kalau yang di kelompok lain ya, gitu.
Ya ini juga masuk. Gimana Zizi? Tinggal berapa menit lagi, silahkan dikerjakan yang benar. Kenapa Mikail? Silakan berdiskusi dengan temannya. Kalau apa yang ditulis temannya itu kalian nggak maksud, ditanyain sama temennya ya Mikail ya. Nggak boleh tidur. Ayo Fahri, ditanyakan sama temennya apa itu. Tanya apa yang kamu nggak ngerti di tulisan temen itu, ditanya. Jadi nanti ketika misalkan kelompok kamu berpresentasi biar ngerti ya. Ngerti nggak Mikail sama yang dikasih tahu sama Saeha? Ngerti? Ngerti? Adit gimana Dit? Ngerti? Lexi gimana? Nggak ngantuk kan Lexi? Ngerti ya? Apa yang dikasih tahu sama Aul? Nasya gimana? Ngerti ya apa yang ditulis sama si Kaila ya? Danu juga ya, Gilang ya? Andian, gimana? Tahu sama apa yang ditulis sama Nitya? Ngerti?
Skala prioritas itu ada dua cara, yaitu alokasi pendapatan. Udah. Itunya ditulis, itunya apa. Walaupun udah ada di handphone, tapi itu juga ditulis. Gimana Lexi? Aman? Saya lihat Akmal kayaknya mikir banget ya mengerjakan LKPD-nya. Ini tinggal berapa menit terakhir, silakan diselesaikan yang belum selesai benar kanvanya, diselesaikan secara optimal ya, karena nanti setiap kelompok itu mau presentasi. Gimana Mikael? Udah. Nanti Mikael apa Amira yang mau ini? Kalau misalkan saya tunjuk per kelompok itu, siapa? Oh, Amira. Gimana Danu? Selesai? Selesai. Gimana?
Oke, selesai belum ya? Sudah selesai semua? Oke, waktu diskusi selesai. Sekarang saatnya waktu presentasi. Ya. Diskusi sama kelompoknya sudah selesai. Sekarang saatnya setiap kelompok mempresentasikan. Ya. Nanti saya oh ya, siapa kelompok yang mau maju presentasi duluan? Dari kelompok 4, Bu. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia, perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota Helja, Dava, Alexi, Adi, Akmal, dan Aulia. Dan saya perwakilan ingin mempresentasikan proyek poster tentang tema skala prioritas. Skala prioritas adalah metode untuk mengurutkan kebutuhan, tugas, atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Skala prioritas dapat membantu seseorang atau organisasi untuk mengalokasikan sumber daya seperti waktu, energi, atau dana secara efisien dan efektif. Serta manfaat skala prioritas. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua, membantu pengelolaan keuangan lebih baik. Yang ketiga, membantu manajer proyek mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Dan yang keempat, membantu pendidik menetapkan prioritas yang tepat dalam mengelola tugas-tugas sehari-hari. Di sini apakah ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin dipertanyakan? Jika misalkan kurang jelas, nanti mau dijelaskan ulang biar fokus. Siapa tahu ada yang nggak fokus. Gimana? Diulang aja ya, Pak Ri ya. Biar ini ya, biar tadi kurang jelas ya. Oh ya. Diulang lagi, pelan-pelan aja ya. Oh iya, baik, Diulang Bu. lagi, pelan-pelan aja biar paham. Ya. Oke. Skala prioritas adalah Maju aja ke sini. maju, Bu. Ya nggak apa-apa, kamu ke sini aja. Nggak apa-apa. Kalau sini boleh muter. Sini ya, Bu. Iya. Oke. Skala prioritas adalah metode Pelan-pelan aja ya biar untuk yang lainnya paham. mengurutkan kebutuhan, tugas, atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Skala prioritas dapat membantu seseorang atau organisasi untuk mengalokasikan sumber daya seperti waktu, energi, atau dana secara efisien dan efektif. Dan manfaat skala prioritas yang pertama, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua, membantu pengelolaan keuangan lebih baik. Dan yang ketiga, membantu mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Dan yang keempat, membantu pendidik menetapkan prioritas yang tepat dalam mengelola tugas-tugas sehari-hari. Iya. Gimana Andian? Terdengar jelas? Jelas. Pari gimana? Oke. Lanjut. Apa ada yang ingin dipertanyakan lagi? Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya. Oh iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Siska Novianti. Tah. Sebelumnya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Siska Novianti dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya, berikan contoh situasi tentang skala prioritas. Terima kasih. Izin jawab, skala prioritas itu ada dua. Yang pertama, alokasi pendapatan dan pengeluaran adalah cara membagi penghasilan atau pengeluaran kebutuhan untuk mencapai tujuan keuangan. Contohnya, sisihkan
atau sisi uang kita itu untuk ditabung. Dan yang kedua, prioritaskan kebutuhan dibanding dengan keinginan. Karena kebutuhan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, sedangkan keinginan bersifat opsional. Gimana Siska? Bisa diterima? Gimana yang lain? Ada. Hah? Cukup? Maksud ya dengan jawabannya ya? Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Apa ada? Ada lagi? Cukup. Cukup? Ya. Ya, silakan Saya ditutup. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok selanjutnya, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Maju semua ya kelompoknya. Silakan berdiri di depan. Perkenalkan diri satu-satu. Nanti kalau memang yang mau ngebacakan Amira, silakan Amira yang membacakan, tapi perkenalan diri satu-satu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sana dikit Amira. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skala prioritas. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang krisis ekonomi akibat COVID-19 dan hubungan krisis ekonomi. Diperkenalkan dulu satu-satu kelompoknya biar memperkenalkan diri masing-masing. Oh iya, Bu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Amira Nindya Wijaya dari kelompok 3 bersama 4 rekan saya yaitu Saiha, Indri, Adit, dan Mikael. Satu-satu aja, memperkenalkan diri sendiri-sendiri aja. Oh, sendiri-sendiri, Bu. Oh iya. Perkenalkan nama saya Romanita. Perkenalkan nama saya Indriani Selvia Soleha. Perkenalkan nama saya Dwi Aditya Prastya. Perkenalkan nama saya Muhammad Mikhail Azirawan. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai krisis ekonomi akibat COVID-19 dan hubungan krisis ekonomi di masa COVID-19. Jeda sebentar ya, lagi azan.
Ya, silahkan dimulai. Ayo, silahkan dimulai. Oke, Kak, kami lanjut. Silakan dimulai ya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi Dikerasin suaranya ya. mengenai krisis ekonomi akibat COVID-19 dan hubungan krisis ekonomi di masa COVID-19. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 merupakan salah satu krisis global paling signifikan dalam sejarah modern. Pandemi ini memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan dari kesehatan hingga ekonomi dengan dampak yang terasa selama bertahun-tahun. Krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 telah memicu krisis ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa hubungan antara keduanya yaitu penurunan aktivitas ekonomi. Penurunan aktivitas ekonomi ini terjadinya lockdown dan pembatasan sosial membuat banyak bisnis tutup, mengurangi produksi dan melemahkan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu ada gangguan rantai pasok, yaitu pembatasan perjalanan dan penutupan pabrik mengganggu produksi dan distribusi barang, menyebabkan kekurangan dan inflasi. Yang ketiga yaitu ketidakpastian tinggi. Ketidakpastian tinggi ini mengenai durasi pandemi dan dampaknya membuat bisnis dan konsumen menunda pengeluaran. Yang keempat yaitu kenaikan pengangguran. Banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK, meningkatkan angka pengangguran dan mengurangi daya beli masyarakat. Yang kelima yaitu tekanan pada sektor tertentu. Sektor pariwisata, transportasi, dan hiburan sangat terdampak karena pembatasan perjalanan dan aktivitas sosial. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jadi, ya materi yang disampaikan itu yaitu dia berhubungan dengan skala prioritas. Karena tadi katanya akibat COVID-19 ya. Jadi itu lockdown kan. Jadi itu kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu juga terbatas ya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Nitya. Saya dari kelas 2. Saya mau bertanya bagaimana cara penyelesaian krisis ekonomi di masa COVID-19. Diulangi. Baik, perkenalkan nama saya Nitya Salva Octaviana, saya dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara penyelesaian krisis ekonomi di masa COVID-19. Terima kasih. Ya, siapa yang mau jawab? Amira atau Mikail? Amira lagi, Bu. Oh, Amira. Silakan Amira. Makasih Nitya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nitya. Tadi itu pertanyaannya tentang bagaimana cara penyelesaian dari krisis ekonomi di masa COVID-19. Penyelesaian krisis ekonomi selama masa pandemi COVID-19 memerlukan berbagai langkah strategis dari pemerintahan, sektor bisnis, dan masyarakat.
Beberapa cara yang diambil oleh banyak negara untuk mengatasi krisis ekonomi itu adalah penurunan suku bunga, program jaring pengaman sosial, dukungan untuk UMKM, pembangunan infrastruktur digital, penguatan sektor kesehatan, investasi di sektor strategis, dan reformasi regulasi. Sudah? Bagaimana? Jelas atau tidak atau mau diulangi? Ya Azizi, mau diulangi jawabannya? Oh ya, bisa diulangi lagi karena tadi Azizi kurang fokus sedikit. Baik, saya ulangi. Pertanyaan Nitya tadi itu adalah bagaimana cara penyelesaian hubungan krisis ekonomi di masa COVID-19. Di situ penyelesaian krisis ekonomi selama masa pandemi COVID-19 memerlukan berbagai langkah strategis dari pemerintahan, sektor bisnis, dan masyarakat. Beberapa itu ada cara untuk mengatasi krisis ekonomi, yaitu ada penurunan suku bunga, program jaring pengaman sosial, dukungan untuk UMKM, pembangunan infrastruktur digital, penguatan sektor kesehatan, investasi di sektor strategis, dan reformasi regulasi. Sudah? Cukup, bisa diterima? Bisa. Silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Bentar. Nanti dulu. Ibu masih mau memandangi Mikail yang ganteng, yang manis, sama si Adit. Gimana presentasinya? Bagus ya? Bagus. Sebenarnya tadi yang kelompok pertama tadi itu juga harusnya semuanya maju. Ya, berhubung satu aja yang maju tidak apa-apa. Ini khusus untuk kelompok ini harus maju semua. Memang karena orangnya pinter. Oke, baiklah. Silahkan duduk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, yang ganteng dan cantik, yang pinter. Jadi ya, kalian sudah maksud ya dengan apa itu yang dimaksud dengan skala prioritas. Terus dengan materi yang di tugas yang tadi dijelaskan oleh temannya ya, yang temannya tadi ada si Mutia, kemudian ada kelompoknya Amira maju. Kalian bisa mengerti apa itu skala prioritas, apa itu kebutuhan memang yang harus dipenuhi dan yang harus ditunda terlebih dahulu ya. Karena kita harus memenuhi kebutuhan apa? Yang Primer. Yang memang harus Didahulukan. Ya, Andian? Tahu? Paham? Ya. Kemudian setelah presentasi ini nanti kita mau ice breaking ya. Nanti ketika ice breaking saya minta Dapa sama Muhammad Fahri maju ke depan. Ya. setuju. Kemudian yang perempuannya siapa yang mau maju ke depan? Zakia, Bu. Zakia sama Kayla ya. Ya. Nanti berempat maju ke depan, kita ice breaking. Ayo sekarang si Dapa, Fahri, dan si Kayla sama Zakia silahkan maju ke depan, kita mau ice breaking. Yeah.
Kita mau ice breaking. Yang lainnya berdiri, yang lain berdiri. Berdiri. Yang lain berdiri. Ayo Nitya. Depan. Sini Pari. Pari depan Pari. Ayo Jakia, depan Jakia. Silakan. Aku di sini. Aku nggak mau kelihatan kamera. Oh, Tunggu sebentar ya. Pari di sini, Ri. Gak kelihatan kita orangnya. Ngadep. Bisa nggak? Ini. Sebelah sini. Ngadepnya ke sini loh. Ke teman-teman. Iya, agak nyamping ke sebelah sini. Ayo. Nah, iya Ri di situ, Ri. Sebelah sini parinya. Iya, nggak apa-apa. Ngadep ke sini. Ngadep ke teman-teman. Di depan gitu. Di depan. Pari depan. Jaki ada atas. Nah, iya. Nah, dapat di atas. Dah. Oke, semuanya siap? Siap. Sabar. Siap ya? Siap. Ayo Pari. Ayo semangat. Ayo yang belakang gerak. Ayo yang belakang gerak. Ayo Pari gerak. Ayo Akmal gerak Akmal. Lexi. Ayo Lexi Akmal. Gini. Lexi Akmal. Yeay. Nabrak. Udah. Sudah. Ayo tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah maju ke depan.
Ya, setelah itu, setelah ice breaking, kesimpulan. Jadi, bagaimana? Ya, Dapa, silakan bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, skala prioritas adalah metode untuk mengurutkan. Berdiri, Dapa. Jadi kesimpulannya, skala prioritas adalah metode untuk mengurutkan kebutuhan tugas atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Skala prioritas juga setiap individunya berbeda-beda karena setiap individu memiliki tingkat pendapatan, status sosial, dan lingkungan yang berbeda-beda. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih kesimpulan yang telah diberikan Dapa mewakili teman-temannya. Kemudian, oh luar biasa ya Danu sama Gilang. Kemudian setelah kesimpulan itu kita ada post test. Post testnya saya kirim ya ke grup. Silakan buka handphone masing-masing. Sudah dibuka? Sudah saya kirim linknya? Ya, silahkan dikerjakan post testnya ya, dikerjakan selama 10 menit ya.
Bagaimana? Ada yang kesulitan dikerjakan? Gimana Puspa? Ada yang sulit? Gimana Mikail? Sudah? Ada kesulitan tidak? Naisila gimana? Ada kesulitan tidak? Pak Hari, ada kesulitan mengerjakan tugasnya? Azizi, sebentar, Ibu mau muter. Gimana Indri? Ada kesulitan tidak? Hah? Tidak. Dikerjakan dengan benar ya. Gimana, Aul? Gilang gimana? Gilang ada kesulitan Gilang? Gimana Pak Hari? Dikerjakan dengan benar. Dipegang handphonenya, dikerjakan dengan benar ya. Nggak ada masalah, Dian, Anggi? Anggi, ada masalah nggak? Bisa dikerjakan dengan baik ya tugasnya. Ya, benar. Ya, silakan lanjutkan ya. Bu. Iya, benar. Makasih ya, Bu. Iya. Gimana? Baiklah, selesai post testnya. Jawaban kalian juga sudah Ibu terima. Berarti materi kita ya, materi kita bisa diterima dengan baik oleh kalian. Materi yang barusan disampaikan tuh bisa diterima dengan baik oleh kalian karena apa? Karena kalian mengerjakan post testnya. Ibu lihat jawabannya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian handphonenya bisa ditaruh kembali ya. Kemudian kita refleksi sejenak ya, refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Saya minta 2 orang untuk mengekspresikan
tentang pelajaran kita hari ini. Saya minta ekspresinya, bahagiakah, senangkah, gimana? Siapa Dapa? Ayo Dapa, ayo cepat Dapa. Ayo Dapa, berikan ekspresi terbaiknya. Ayo silakan Dapa. Iya, silakan berikan ekspresi terbaiknya tentang pembelajaran kita hari ini. Terserah kamu mau senang, senyum berarti kan? Kalau senang, senyum berarti. Kalau misalkan kamu nggak mengerti berarti kamu cemberut. Jadi gimana ekspresi Dapa hari ini? Hah? Senyumnya gimana? Ekspresinya gimana? Bahagia? Gimana ekspresinya Dapa? Ada ayam. Kemudian satu lagi siapa? Dapa silakan duduk. Oh iya, Pari. Silakan Pari. Pari, ayo Pari. Pari, berikan ekspresi terbaik. Mau begini? Kayak kucing ngeong-ngeong. Ayo silahkan. Berikan ekspresi terbaik atas pembelajaran hari ini. Gimana? Mau senyum gini, mau begini, mau gini, mau imut, nggak apa-apa, berarti kamu puas. Mau gini, yang penting kamu senyum. Paling senang. Senyumnya palsu apa gimana itu? Baiklah ya. Gini, sebelum kita berdoa, materi kita untuk di pertemuan selanjutnya itu ada permintaan dan penawaran. Nanti ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Terus nanti kita mempelajari tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Serta nanti kita ada menghitung tentang permintaan dan penawaran. Oke? Disiapkan nanti sebelumnya ya, sebelum kita ketemu di minggu depan, kalian nanti di rumah belajar mencari apa itu permintaan, apa itu penawaran. Ya, oke? Oke, Bu. Oke. Kemudian silahkan duduk sesuai. Kemudian kita berdoa. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran kita pada sore hari ini, untuk mengakhir ya, mohon maaf. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan